Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rekaman yang dibuat oleh kelompok 4 untuk tugas biografi dari pelajaran Bahasa Indonesia yang ditugaskan oleh Bapak Dapa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Vina Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Mirpa Uswatu Nisa. Perkenalkan, saya Ahmad. Dan perkenalkan, nama saya Dasep Rahman. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memilih Ibu Yaya karena Ibu Yaya itu cantiknya. Cantik, pinter, kayak nanti semua informasi teh ada di Ibu Yaya. Google dong. Iya, Google berjalan. Nah, terus sebelum kami mewawancara Ibu, bersediakah Ibu diwawancara? Sedia, mangga. Ya, saya bantu. Kami di sini akan mewawancara Ibu. Dimulai dari teman saya. Nama, umur, nama lengkap, Yaya Rukaya. Ahmad kalem. Usia sekarang 44 tahun. Oke, terus Tempat tinggal ibu di mana? ya di Kampung Legok, RT 2 RW 04, Desa Penundaan, Kecamatan Ciwidey. suami, Suami Herek Kamaludin, SPD. pendidikan, Riwayat pendidikan SD di SDN Curug itu masuk tahun 88, lulus tahun 93, kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Ciwidey dari tahun 93, lulus tahun 96, kemudian dilanjutkan ke SMA Ciwidey, masuk tahun 1996, lulus tahun 1999. Bagaimana dengan pendidikan terakhir Ibu? Pendidikan terakhir itu ke S1 di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan teknologi, kurikulum dan teknologi pendidikan. Terus Ibu, pertanyaan akan dilanjutkan oleh saya. Sejak kapan sih Ibu menjalani profesi sebagai guru? Itu dari tahun 2008. Saya mengajar di sini 2008 karena sebelumnya saya bekerja di PT Pos. Di PT Pos itu dari tahun 2004. Tapi karena PT Pos itu mengalami pilot tahun 2005 itu ya, akhirnya terjadi perampingan karyawan sehingga sebagian ada yang dirumahkan alias dipecat. Saya termasuk salah satunya karena waktu itu masih magang gitu di sana ya. Jadi akhirnya kembali lagi jadi guru lagi gitu. Tahun 2008 kembali ngajar di sini sampai sekarang ya. Terus Ibu, kenapa Ibu memilih profesi sebagai guru? Awalnya karena emang kuliahnya di pendidikan gitu ya. Saya tadinya berpikir kalau untuk seorang perempuan guru itu sangat sesuai ya, karena dia tidak tidak memakan waktu terlalu lama untuk bekerja sehingga bisa sampai kerja, tapi sekaligus juga anak-anak kita keluarga tetap tidak terbengkalai gitu ya. Karena kan kalau misalnya kerja di pabrik kan kita kalau masuk pagi pulang malam gitu ya kadang-kadang. Nah kalau di guru itu kalau nggak sampai malam gitu ya, sore udah pulang gitu, masih tetap kemudian pagi-pagi bisa masih ngurus anak, terus waktunya sekolah libur ya kita juga ikut libur gitu. Jadi jadwal libur kita sebagai orang tua yang bekerja dengan anak jadi sama gitu. Jadi waktu sama anak tetap punya gitu kalau jadi guru gitu. Sejauh ini Ibu suka nggak jadi guru? Sangat suka ya, sangat suka. Kadang kalau lagi libur kadang suka kangen juga gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya sih jadi guru itu menyenangkan karena objek kerja kita itu makhluk hidup. Ya kalian gitu ya, objek kita kan beda kalau objek kerja kita benda mati, itu kan nggak bisa kita ajak ngobrol, kemudian tidak dinamikanya tidak ada gitu ketika objek kerja kita benda mati. Tapi karena objek kita itu makhluk hidup gitu ya, itu sangat beraneka ragam ya gitu, karakternya beda-beda. Ya masalahnya tetap ada, tapi di sana tantangannya gitu ya, sangat menyenangkan. Kadang bukan hanya kita yang berbagi ilmu, kadang-kadang kita juga dapat ilmu gitu dari objek kerja kita itu gitu. Terus Ibu, apa sih keunikan dari Ibu Yaya? Kalau kata orang, cara ngomong saya itu cepet gitu ya, cepet ya, dan itu yang selalu diprotes gitu cara ngomong saya gitu. Jadi ketika coba apa yang harus saya perbaiki gitu ya, nanti di akhir tahun saya akan bikin seperti itu ya, atau akhir semester, dan rata-rata mereka protes itu adalah cara bicara saya yang cepat. Nah itu dari dulu gitu di protesnya, dan saya selalu berusaha merubahnya dan nggak bisa sampai sekarang gitu ya.
Cepet. Soalnya saya kalau ngomong pelan saya ngeblank gitu. Ngomong apa ya gitu. Kalau ngomong pelan, kalau cepat itu jangan, saya pingin cepet-cepet nyampein gitu kayak gitu. Ibu terus apa sih penyemangat dalam hidup ibu itu apa? Banyak ya. Tergantung sih kapan. Kalau dulu mah sebelum menikah ibu ya, orang tua saya bukan orang berada, orang tua saya ya. Jadi ayah saya petani, ibu saya dagang di rumah, tapi mereka bahkan SD aja nggak lulus gitu orang tua saya itu ya, bukan lulusan SD. Tapi mereka punya cita-cita walaupun anaknya perempuan semua gitu, harus pendidikan itu harus tinggi gitu. Ya, makanya bukan saya kuliah bukan karena ada, tapi maksakan gitu. Jadi kalau udah buat sekolah anaknya pasti ada aja gitu rezeki. Nah, saya pingin ngebanggain orang tua gitu. Kalau sama mereka tidak tercapai, ya minimal sama saya tercapai. Dan itu jelas gitu, itu kayak orang tua ada kebanggaan tersendiri gitu. Ketika kita bisa mencapai cita-cita yang dulu mereka idamkan gitu ya. Dan itu dulu dulu orang tua. Sekarang ditambah, bukan sekarang nggak ada ya orang tua, tapi ditambah sekarang tidak orang tua saja karena ayah saya sudah nggak ada gitu. Tinggal ibu, sekarang ibu gitu, kemudian anak gitu ya, itu jadi penyemangat gitu. Apalagi anak saya yang paling besar itu yang sering ngasih saya motivasi gitu. Kadang-kadang kan saya sebagai manusia kan ada lelahnya gitu ya, kalau capek gitu ya ngelihat pulang anak kayak gitu loh. Kata saya ke anak saya yang paling gede, mama berhenti aja ya kerja. Oh jangan mah, udah sekolah aja gitu. Anak saya yang paling besar itu yang selalu ngasih motivasi gitu, mama harus kerja sekolah gitu ya, dan itu jadi motivasi saya. Kalau gitu penting ya. Terus ibu apa sih, ada nggak hal yang ingin ibu capai dalam kehidupan saat ini? Banyak sih yang ingin dicapai ya, kayak misalkan ke orang tua ya, mungkin secara materi saya belum sepenuhnya gitu ya ke orang tua, tapi ingin misalkan apa ya, sekarang lagi nabung untuk membiayai jarah gitu ya, orang tua teh gitu ya, mumpung masih ada gitu ya, pokoknya makan atas aya gitu ya. Kemudian ingin apa ya, untuk anak, kalau sekarang mah udah punya keluarga bukan untuk sendiri gitu ya, tapi pencapaian untuk keluarga gitu ya, untuk anak pingin ya, kalau saya cuma sampai segini gitu, anak saya harus lebih dari ini gitu ya. Kalau saya cuma misalnya pendidikan S1, anak saya harus lebih gitu ya, karena sangat bisa saya rasakan apa dampak dari pendidikan itu sama saya rasakan ya. Sangat penting, Berubah hidup. merubah kita, dan kita jadi tidak tergantung sebagai perempuan. Ketika kita kerja, kita tidak tergantung pada siapapun gitu ya. Jadi gimana ya, jadi lebih tenang gitu ya dalam hal rezeki gitu, karena kita berusaha, selama kita berusaha pasti ada. Pola pikir ininya yang dibutuhkan Indonesia. Bener deh. Terus ibu apa ada nggak hambatan yang pernah ibu alami? Terus gimana sih cara menyelesaikannya? Gimana ibu keluar dari hambatan itu? Maksudnya dalam mengajar atau apa? Kehidupan ibu yang bisa menginspirasi orang misalkan, atau Apa ya, alhamdulillah sih selama ini nggak ada hambatan yang terlalu ini ya. Dari segi materi itu walaupun tidak berlebihan keluarga saya, tapi insya Allah cukup gitu ya, tidak ada terlalu hambatan, karena kebetulan waktu sekolah saya dapat beasiswa dari SMP, SMA, kuliah itu dapat beasiswa gitu, alhamdulillah. Kemudian dari segi dukungan orang tua, sangat mendukung orang tua, karena kalau ayah saya ketika saya lulus SMA itu dikasih pilihan gitu, mau nikah atau sekolah gitu. Kalau mau sekolah jangan dulu nikah, kalau mau nikah nggak usah sekolah. Dan saya memilih sekolah gitu, karena kalau sekolah kan nikah nanti juga nikah gitu kan, tapi kalau memilih nikah kan belum tentu sekolah gitu ya. Nah itu, jadi selama ini nggak ada hambatan. Kemudian keluarga semuanya mendukung, karena kebetulan suami juga guru, jadi kita satu profesi, jadi lebih memahami satu dengan yang lainnya, pekerjaan lainnya, jadi nggak, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada hambatan apapun, alhamdulillah. Kalau dalam hidup mah, kalau dalam mengajar mah ya tantangannya banyak, semakin maju zaman itu tantangan semakin banyak. Kalau sekarang kan teknologi gitu ya, media sosial itu tantangan tersendiri gitu buat kami gitu ya. Nah sampai sekarang itu lebih pada pendekatan apa ya, secara pribadi gitu ke anak itu bagaimana pendekatannya, karena agak sulit kalau sekarang mah. Kalau tapi bahasa mah budak ini mah ada lingas gitu, soalnya kan lebih fokusnya mereka ke teknologi gitu.
Makanya pendekatan-pendekatan, jadi kita menganggap kalian itu tidak hanya sebagai murid tapi sebagai teman gitu, biar kalian bisa lebih terbuka dengan kami gitu, lebih nyaman kalau kami menganggap kalian teman. Jadi tidak, si gap antara guru dan siswa itu tidak ada gitu ya, maksudnya tidak terlalu tinggi gitu gapnya. Jadi bagaimana cara biar anak itu tetap hormat sama kami tapi anak itu terbuka, nah itu tantangannya gitu ya, itu pendekatannya. Kalau ibu kisah yang bisa menjadi inspirasi gitu. Apa sih sebenarnya lebih ke ayah saya ya. Seperti tadi saya bilang, orang tua saya itu nggak lulus SD, ibu saya itu cuma seminggu di SD itu karena dia dari orang nggak punya dulu itu ya. Kemudian ayah saya itu cuma sampai kelas 2 SD, jadi hanya bisa menulis, membaca, menghitung gitu. Kemudian ayah saya dagang ya, dan dagangnya alhamdulillah dulu lumayan besar gitu. Kemudian dia sering belanja ke Cina dulu tuh, di Bandung tuh jadi sering ke grosirnya tuh Cina. Ketika kan nggak pasti bahasa Indonesia, ada nggak belajar tuh ya, jadi dia selalu ketika ada yang belanja ke warung pakai bahasa Indonesia itu selalu bingung. Misalkan kayak muncang gitu kan, ada kemiri gitu, sama dia selalu dikatain nggak ada kemiri. Kenapa? Karena dia nggak tahu itu kemiri itu apa gitu bahasa Indonesianya ya, kayak gitu. Kayak lada gitu kan, lada itu artinya sepedas ya. Nah, kita makan pedas ya, pedas siki, pedas bumbu gitu ya. Ketika dinanyain ada lada nggak gitu, ada merica nggak, nah, ketika itu dikatain oh nggak ada merica, padahal ada sih merica, karena dia nggak ngerti. Nah dari sana makanya kalian harus sekolah tinggi gitu, biar ngerti gitu. Satu biar paham, dua biar nggak dibodohin orang lain. Itu kisah-kisah itu gitu yang akhirnya memberikan saya semangat bahwa saya harus lebih baik kayak gitu. Terus ibu, apa sih harapan ibu sebagai guru untuk anak-anak bangsa ya, terutama kami mau sebagai murid SMA Frekuensi Numbra sebagai penerus bangsa tuh apa? Ya seperti yang kemarin Senin saya bilang ya, harus yang pertama itu kenapa akhlak dan budi pekerti itu penting gitu ya. Jadi saya pingin anak SMA perkapain itu satu yang paling utama itu jadi generasi muda yang berakhlak baik dan berbudi pekerti baik ya. Kenapa? Karena akhlak dan budi pekerti ini adalah peletak dasar karakter seseorang. Apakah dia jadi jujur atau tidak, itu tergantung akhlak dan budi pekertinya. Kemudian apakah dia disiplin atau tidak, bekerja keras atau tidak, integritas, empati, itu dari akhlak di sini dulu. Ini karakter ini. Nah, nanti kepintaran itu akan bermanfaat kalau akhlak dan budi pekertinya baik. Jadi ada kan orang yang pintar tapi keblinger, pintar tapi korupsi. Ya, pintar misalkan bikin meracik obat-obatan kimia tapi kemudian jualan narkoba. Nah kenapa? Karena itu pintar tapi tidak dibarengi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Jadi ini penting mah kalau menurut saya akhlak dan budi pekerti dulu. Kenapa? Karena kalau kepintarannya itu bisa dipelajari selanjutnya, tapi akhlak dan budi pekerti itu kalau rusak itu justru malah bisa berdampak kerusakan yang lebih besar lagi. Ya, kepintarannya akan digunakan untuk kejahatan kalau dia tidak berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Ibu luar biasa sekali ya. Terima kasih ibu setelah udah. Oh iya sih ibu udah. Udah nggak apa-apa. Terima kasih telah bersedia diwawancarai oleh kami ibu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Ya amin. Terus pelajaran hidup ibu itu sangat luar biasa, sangat berarti ya ibu. Dari orang tua ibu yang mendukung ibu itu tuh susah sekali ya zaman dulu. Zaman dulu mah susah, apalagi kan kayak saudara saya itu ada orang kaya, jadi adik ayah saya itu orang kaya gitu. Tapi anaknya cuma sampai SD semuanya. Bahkan dia ke ayah saya itu, ngapain itu anak di sekolah ini tinggi-tinggi apalagi perempuan, nanti juga baliknya ke dapur. Tapi ayah saya tetap gitu dengan prinsip nggak apa-apa anak perempuan, emang kenapa kalau sekolah tinggi, karena kalau mereka ngewaris harta nggak punya, minimal ilmu. Kalau ilmu nggak akan habis, dan itu terbukti sampai sekarang. Alhamdulillah kita bisa nyari sendiri. Kalau dengan ilmu kita bisa mencari harta sendiri. Ibu Sama-sama sudah ya. bersedia ibu. Maaf mengganggu waktunya juga ibu. Ya, sama. Sekian rekaman tugas biografi dari kami. Maaf bila ada salah kata atau kekurangan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.